Halo, saya Nanda. Hola, saya Yeni. Kita bertemu di Nanda dan Yeni Speak Up. Kita hari ini mau ngobrolin apa nih, Mas? Banyak yang diobrolin. Banyak yang diobrolin ya. Banyak, tapi ada satu hal yang lagi rame diomongin. Soal apa ini, Mas? Soal presiden kita. Aduh, Pak Jokowi itu selalu jadi bahan pembicaraan Iya. kita setiap hari. Beliau itu tokoh soalnya kan. Iyalah. Terus juga jadi influencer nomor 1 di Indonesia. Iya, banyak yang kemudian dari kelompok-kelompok ataupun elemen yang mendorong menjadi bapak kemajuan lah, bapak pembangunan lah, Macam-macam ya. macam-macam lah, atau bapak perdamaian, saya juga nggak tahu lah. Nah, nanti kita kupas saja. Gimana kalau kita undang soib kita yang tadi datang? Udah ada nih, udah di sini nih sekarang. Iya, Kita panggil betul aja ya. Ya kita panggil aja lah, nggak afdol tanpa beliau ini. Benar-benar ini bapak pemikir bangsa kita ini. Oke, kita tunggu siapa yang akan hadir di acara podcast hari ini. Datang juga ya. Apa kabar, Le? Luar biasa ini. Waduh, Bapak keren satu nih. ini. Gimana kabarnya ini, Bapak? Aduh, baik. Silakan. Yeni Nanda Speak Up ya, waduh. Ini Sama Yeni juga. Jadi halo, Mbak Yeni, waduh Mas Nanda. Saya dengar nih, ini bakal jadi sesuatu yang ini. Apa? Viral ini. amin. Kalau viral tuh Doa nih. tergantung masyarakat. Ya, tergantung Gitu ya. Masyarakat, ya. Nah, nerima kita kayak gimana ya. Iya. Yang penting isi-isinya. Ya. Kontennya ya. Iyalah. Kita lagi mau bahas nih. Kita thank you kehadiran Bung Bob Oke, hari ini. apa nih? Kita biasa aja kan? Biasa biasa. aja. Oke, saya Gak ada yang minum perlu dulu ya. ditakutin. Habis Ini naik channel TV tangga kita nih. sendiri. Habis Kita naik pengen tangga. tahu inilah narsum kita ini siapa lah sebelum kita ngobrol-ngobrol yang lebih serius lah, Iya. Mas. Jadi ini yang saya kenal beliau dari tahun 80-an kita bareng-bareng ya. Ya. 80-an itu Bikin 80 gerakan. berapa ini, Mas? Ya, mungkin masih Masih unyu-unyu ya. Masih Ini unyu-unyu. temen demo bareng nih. Ya. Ya kan di Aksi Badan Koordinasi Mahasiswa Jakarta dulu Jakarta kan. ya. Itu tahun berapa, Mas? Ke 8889 ya. 8889. Komite penurunan tarif listrik ya. Ya. Kita sempat di itu juga dulu kan. Kelas 3 SD saya, Mas. Di Polda ya. Kita udah ini nih memperjuangkan rakyat waktu itu kan. Wih, keren, luar biasa. Jadi Bung Bob ini dikenal Bung Bob R. Randilawe. Nah, dia aslinya dari Bugis. Sulawesi Selatan. Bugis, Sulawesi Selatan. Nah, R-nya apa tuh? Kan Bung Bob R. Randilawe ya. Udah R aja, biarin aja dia Apa tuh? misterius. berarti- Raden Randilawe nggak ada. Raden di Ronaldi. depan. Ronaldi Randilawe. Biasa disingkat BRR ya. Oh, BRR. Waduh. Bukan DBR ya. Itu buku yang paling saya sukai. Oh, gitu. Jadi Gimana, Mas? Cerita dong soal Apa nih? Apa? Ya, Waduh. soal Baru Mas Bob duduk. sendiri. Sebelum kita kita ngobrol lebih serius, paling nggak kita pengen tahu lah Mas Bob ini menjadi aktivis itu sejak kapan sih, Mas? Waduh. Yang pasti bukan sejak bayi ya. Yang pasti sejak saya kuliah. Saya kuliah tuh di Universitas 17 Agustus. Tahun berapa itu, Mas? Masuknya 1985. Oh, 85. Saya studi ilmu politik ya. Ilmu politik. gue masuk 89 waktu itu ya. Ya, ini Oh, kukira itu. setelah saya kuliah dia ikut. Ikut. Ya. Bukan ikut saya. Dia Dulu dari Trisakti, terus Trisakti. kuliah lagi di Untar. Oh, gitu. Tahun 85 ya, Mas? 85. Tahun 2000 kemudian saya melanjutkan studi di UI ya, studi pasca sarjana ya. Ya sampai sekarang sedang mendaftar untuk doktoral ya. Ngikut Mbak Eni ya kan. Dia udah duluan ya. Emang eranya orang sekolah ya. Udah tua masih sekolah. Karena ada Luar biasa. saya kebetulan muslim ya, ada hadisnya. Jadi tuntutlah ilmu hingga liang kubur gitu. Iya. Jadi sebelum liang kubur kita tuntut. Gitu, tuntut ilmu dulu. Konon katanya masuk surga. Oh, gitu. Amin. Jadi bukan berarti kita mau jalan pintas ya, enggak ya. Itu Mas Nanda. Kalau di waktu zaman mahasiswa masuk organisasi nggak, Mas? Ya, organ gitu. salah Di mana? satunya yang saya ingat itu saya ikut Gemini ya. Saya ikut ya.
Sama dong nih. Sama dong. Oh iya, anak Gemini. Iya. Sama. Cuma saya nggak terlalu aktif, nggak kayak dia. Saya itu setelah masuk, abis itu saya langsung turun ke jalan karena saya pikir ini kebanyakan diskusi nih Gemini. Dulu di Gemini kalau masuk Gemini itu ada apa namanya pelatihan tuh namanya? PPAB. namanya. PPAB. Kaderisasi. Kaderisasi. Masuk kaderisasi apa hanya PPAB? PPAB lalu tahun depan sudah mem-PPAB orang. Soalnya dulu kita kalau PPAB, saya kan juga pernah di puncak ya kita ya. Ya, Oke gitu. PPAB gitu Ikut ya? kan. Ikut PPAB, gitu. tapi nggak pernah dapat KTA Gemini. Oke, gitu. Justru abis itu tahun depannya kita ngajarin orang. Kita ngajarin orang. Kita jadi, Ya waktu-waktu itu kan terlalu minim ya. jadi narsum ya. Dari nafsu. Karena sebelum masuk Gemini kita udah hatam baca DPR tadi gitu. Ya sama lah Mas, Oke. saya kan SMA udah baca DPR. Iya, SMA kelas 2. Berarti keluarganya udah keluarga yang Iya, nasionalis. dong. Iya lah, Nasionalis. dari Waduh. Bapak. Tepuk tangan dong. Dan kalau Mas Bob kenapa kemudian memilih ke organ gerakan mahasiswa Karena orang nasional tua ini? juga. Oh, Ibu saya, ayah saya aktivis yang sangat Soekarnois di Makassar ya. PNI bukan? Perwanas kalau ibu. Perwanas. Ya. Kalau ayah ada mantan tentara lalu kemudian menjadi pengusaha ya. Oh jadi anak kolong juga ya? Ya. Anak tentara kok masuk Gemini? Makanya. Anak tentara masuk Jadi waktu Gemini. orang tua Bapak TNI sampai pensiun TNI? Waktu itu ayah mengundurkan diri ya. Karena mungkin sudah perjuangan udah selesai, ya karena udah selesai, tidak perlu diturunkan mahasiswa kayak 98 kan? Gitu kan difungsi. Ini. Difungsi dulu. Nah ini yang menarik, ya bapaknya tentara, tapi beliaunya aktivis 98. Ini kayak gimana ini? Biasanya kalau tentara kan taat ya sama Iya. komandan kan? Iya, Komandan makanya. tertinggi waktu itu ya Pak Harto ya? Cuma Iya. kan Panglima tertinggi ayah saya bukan petinggi, ayah saya hanya laskar waktu itu kan, laskar yang ikut turut Luar biasa. melakukan pembebasan Irian Barat, ya kan. Lalu kemudian tetap melakukan bela negara, lalu kemudian berpartisipasi dalam dunia usaha, ya, bisnis waktu itu. Bisnis, Nah, terus perjalanan selanjutnya waktu kuliah selesai ya kan? Terus jadi demonstran. Terus apa aja nih dulu apa bikin gerakan-gerakan tuh pakai wadah-wadah apa? Kan ini banyak nih. Banyak wadah-wadah apa aja Kan tuh? beliau kan cukup terkenal Iya. gitu loh. Siapa yang kancah nggak kenal di politik kalangan kita. aktivis di era itu ya kan? Banyak ya. Jadi setelah waktu itu kita sama teman-teman ya gabungan waktu itu sempet ya karena listrik naik yang listrik kan prasyarat dasar ya untuk kehidupan rumah naik lalu kita membentuk satu komite namanya Komite Penurunan Tarif Listrik tahun 89. Waktu itu presidennya Pak Harto. Pak Harto lagi di Amerika. Jadi kita demo itu pas ulang tahunnya Soeharto. Itu tanggal 9 Juni. Dihajar tentara dong? Ya, kita demo di Senayan. Oh nggak dihajar tentara nggak? Nggak dihajar, cuma dipentung. Itu sama aja bohong. Dipentung, Bang. Ya. Bubarin ya. Luar biasa. Dan diangkut ke Polda. Nah kalau belum kayak gitu belum namanya aktivis. Oh, iya. Cuma dulu gemeter juga karena waktu itu kan belum jarang kan. Bahkan beberapa kalangan menganggap kita agak gila ya. Karena yang demo cuma dikit ya. Nah, dikit. Cuman berapa belas, 20 orang, 30 orang. Dapat 100 orangnya itu udah satu hal yang luar biasa. Dan waktu itu demo nggak pakai ada yang bayar ya? Dulu Enggak ada ini sekarang banyak ya. oh sekarang banyak. Dulu bikin spanduk patungan. Tapi kan memang nggak usah banyak-banyak Mas. Kata Soekarno kan berilah saya 10 pemuda akan saya goncang dunia kan gitu. Iya. Jadi gini, rata-rata aktivis di era saya itu kok ada duitnya? Dari mana? Itu kita pakai uang semester. Makanya selesainya lama. Iya, Karena uang semesternya dipakai buat aksi, Buat buat aksi. demo. Ya. Bagian dari gembel politik ya. Iya, bisa jadi. Ya kan, soalnya makan numpang, Aktivis, iya kan? tidur di tempat kos temen Oh, gitu mana kan. itu? Loh, kita cari makan enak itu kalau ada acara kawinan. iya. Saya kebetulan tinggal di Jakarta, daerah Jakarta Pusat. Biasanya kita punya daftar orang kawinan di Cikini. Di Cikini Raya itu ada tempat kawinan kan? Modal pakai batik aja ya. Modalnya batik. Dan sedikit pede ketika Iya tempat masuk. makan gratis. Disitulah kita perbaikan gizi. Kayak gitu. Sama satu lagi, kalau ada seminar di KNPI atau di tempat-tempat itu kita berusaha datang dan di situ kita
melakukan propaganda juga ya. Tapi tadi belum dijawab. Apa tuh? Kan tadi ditanya wadah-wadah perjuangan Iya, apa aja betul. yang dilahirkan di era Oke, itu. jadi ketika setelah KMPTL itu kami teman-teman ya, yang istilahnya yang leader-leader di kelompoknya masing-masing, kita membentuk Badan Koordinasi Mahasiswa Jakarta. Saya kebetulan presidium, ada teman saya Mewakili Untak ya. dari Untak. Bentar. Saya Trisakti. Ini Trisakti. Wah, dia aktivis juga. Kalau ini darahnya udah aktif. Ya kan? Lalu ada teman saya Indra Iskandar sekarang. Iya, STN. Dia STN. Nando. Fernando adik kelas. Adik kelas, Ya. tapi dia progresif dia orangnya. Sekarang guru besar. Kalau demo dulu kalau ngomong sama gue, wah gila dia. Ya. Sekarang jadi doktor ya. Profesor. Profesor. Udah profesor. Guru besar ya. Waduh. Ada Oki Satrio, lalu Oki ada Mustopo. ya. Jadi ada kanal-kanal ini ya, ada ruang-ruang Kampus-kampus. untuk Ya. kemudian sebagai bentuk Perlawanan. perlawanan kan pada terhadap sistem ya, sistem Itu militerisme. kita sebutnya simpul ya. Simpul. simbol. Aksi. Lalu kemudian karena kita merasa nggak cukup berjuang sendiri, kita bertemu dengan kelompok-kelompok NGO yang concern di bidang tanah. Oh Iya. gitu. Nah waktu itu salah satu yang menonjol itu kelompoknya Mas siapa itu Indro Cahyono ya dari Oke, TB itu iya. yang di penjara itu kelompok SKEPI dulu ya, Sekretariat Pelestarian Lingkungan Hidup Indonesia. Oke, di situ kita kemudian dengan fasilitas yang ada di SKEPI kemudian kita turun ke petani. Nah, di situ kita melakukan advokasi ya, pembelaan terutama kepada petani yang digusur tanahnya. Iya. Saya nggak usah sebut siapa yang gusur ya. Yang pasti banyak yang tergusur waktu itu. Nah, banyak itu sampel aja tuh, ya kan, gitu dan ya hari ini sih kita udah Dengan dalih pembangunan. dengan dalih pembangunan dan pertumbuhan Oke. dan pemerataan, Iya. tapi nggak rata-rata, gitu ya. Sampai hari ini nggak rata-rata ya. Nggak rata-rata, Oh begitu. nggak rata-rata. Jadi jargonnya aja rata, ya kan. Kenyataannya jauh dari itu. Jadi waktu itu di BKMJ, terus di mana Di lagi? mana lagi? Saya kemudian sama teman, saya kebetulan pemimpin redaksi ya, majalah kampus. Saya ngumpul sama teman-teman. Kita kemudian mendirikan Forum Pers Mahasiswa Jakarta. Ya. Forum Pers Mahasiswa. Awalnya dari lembaga Jadi pers mahasiswa. lintas perguruan Kampus. tinggi ya, lintas Perguruan kampus tinggi. ya. Jadi di kampus ada LPM dulu kan, Ada lembaga LPM. pers mahasiswa, jadi gabung-gabung jadi pers Jakarta itu. Kemudian saya kemudian ya kita melakukan agitasi kanan kiri ya. Bahasa Ngajarin junior supaya ikut ngelawan. Junior diajak ikut ngelawan. supaya melek politik. Melek politik. Oke. Dari situ kita kemudian mendorong membentuk komunitas-komunitas mahasiswa kritis ya, kontrakan-kontrakan yang kelak kontrakan ini kalau di dalam kampus namanya FKSMJ ya. Forum FKS. Komunikasi Forum Komunikasi Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa. Yang di luar kampus konon Jakarta, J-nya Jakarta kan? Jakarta. FKSN. Tahun 98 namanya Forkot. Oh jadi Forkot itu asal muasalnya dari sini ya? Dari sini. Oh, jadi Dari yang sini. salah satu pendiri lah ini ya. Bukan sendiri, bukan. Anu Tapi aja, skenario instansi. awal nggak menduga bahwa generasi yang Generasi berikutnya kemudian, jadi oke. menamakan dirinya Forkot gitu. Forkot. Tapi awal dari situ kan ada Iya. rantaian, Embrionya, sebenarnya embrio. Sama kayak PRD kan dulu ada Smith ya. Iya. SMID ya. SMID kan. Iya. Nah itu almarhum Munif tuh temen gue tuh. Oh, gitu. Embrionya ketika Munif lahir Laredo. jadi bayi, Munif Laredo. bayinya kan forkot kan Iya. gitu. Ah, baik ya. Iya. Kan Sama gitu. kayak Ya. Smith jadi PRD. Oh, oke. Itu di tahun 98 ya. Enggak, itu 98. Enggak. tahun 92 sampai 96. Oh, 92 sampai Ya. 96. Oke. Kenapa 96? Karena 96 itu 27 Juli ya. Waktu itu kita membutuhkan seorang tokoh ya. Tokoh yang bisa menyatukan semua kekuatan kritis. Nah, waktu itu Sambil tokohnya minum adalah apa? saya minum dulu ya. Iya, Kalau bicara politik aus nih. Ngeri soalnya. Aduh. Pelan-pelan ya. Tapi Iya. kalau politik sekarang nggak ngeri. Enggak. Kalau dulu ngeri. Kalau dulu orang ngomong sangat-sangat politik ngeri sekali. dibungkam. Kalau sekarang udah demokrasinya udah beda. Ya dulu resikonya terlalu besar ya. Iya. Ya, nyawa soalnya. Taruhannya nyawa dan
kita ya waktu itu kita nggak takut mati sih ya. Enggak, Iya. kita ya Cuma pokoknya kita kenapa, bergerak aja terus. Cuma kadang pertanyaan saya ketika teman-teman di tahun 98 itu kan begitu masif ya, tapi ternyata itu kan kelompok-kelompok 98 terutama kelompok kiri kan tidak bisa menduduki peran-peran yang fungsional kayak gitu loh. Tapi malah kemudian ada kelompok-kelompok lain kayak gitu loh, agak tertinggal kan. Enggak, itu menurut kacamata saya sih. Kalau saya salah itu kan saya koreksi, Ya, Mas. maklum Kenapa lah. sih kayak gitu itu? Ya, jawab lah. Kan saya host. Wah, Yang jawab narasumber. Nggak, tolong jawabin. ini gimana itu Mas ceritanya? Jadi gini, waktu itu memang kita tujuannya memang hanya merubah sistem, merubah dari kekuasaan otoriter menjadi kekuasaan yang Demokratik. pro rakyat. Pro rakyat. Ya. Dan ketika kekuasaan runtuh, pada saat itu kita berpikir Soeharto jatuh, ya udah, Oh, kita udah selesai. Jadi misinya hanya Soeharto jatuh. itu aja. Itu kesalahan Menjatuhkan. kita. Oke. Itu kesalahan kita ya. Ya, musuhnya sudah nggak ada. Jadi Kita lupa. Ternyata penjahat yang ini selesai, penjahat baru masuk. dan ini lebih biadab. Nah ini lebih biadab Lebih kan? biadab. Memporak-porandakan konstitusi kan? Konstitusi diporak-porandakan, Nah, betul. itu dia itu. Kayak gitu. Memang ada evaluasi kritis ya ke kita ya. Kenapa kita tinggalin kancah kekuasaan ya? Oke. Mestinya waktu itu kita langsung masuk ya. Ya, memang ada sih beberapa elit yang ngajak ya. Soalnya waktu itu ya, pas perubahan itu ada partai yang mana seorang tukang beca ya kalau nggak salah ya, jadi anggota dewan ya. Apa karena nggak ada yang mau? Iya kan, dulu tuh itu sangat mudah sekali tuh waktu transisi gitu. Truk, semua orang partai ngambil orang yang nggak apa ya, apa semua. Pokoknya yang penting duduk dia di DPR. Ini Ya, terjadi karena waktu 99 ya. 99 ya 99 2000 ya, karena resource-nya kurang. resource kurang. Nah justru kan mestinya diambil peran sama teman-teman yang waktu dulu berjuang udah dari 10 tahun sebelumnya kan. Tapi ya mungkin komunikasinya aja, lobbynya apa kurang. Tapi kalau yang misalnya lobbynya bagus sih masuk. Jadi kader partai. Nah ini beranjak ke soal apa ya, gagasan-gagasan ketika era reformasi kemudian tidak masuk pada apa ya, pada sistem kayak gitu kan, karena tertinggal dengan teman-teman yang kemudian mungkin mereka punya Iya. agenda memang Iya. ke situ arahnya, ada ambisi-ambisi iya yang betul. apa namanya Nah ini menempatkan dia itu kan. yang kemudian apa sih yang dilakukan oleh Mas Bob untuk memberikan kontribusi pemikiran? Karena kan saya pikir kan sampai perjalanan ke sini kan saya mendengarkan pernah Mas Bob juga di BPIP, Ya, 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 ya. dan Pembinaan ideologi Pancasila. Pancasila. Ya kan? Apa sih Mas yang Jadi pernah dilakukan? walaupun terlambat ya, terlambat ya. Tapi ya saya waktu itu memang berpikir bahwa kita kok keadaan jadi kayak gini nih gitu kan. Kayak gini gimana? Kayak gini Iya. ya, Kan enak, lebih nyaman kan sekarang kan? ya udah berubah ya, keadaan lebih korupsi lebih sistematis, ya kan? terstruktur, Lebih rapi gitu loh. masif. Ya, masif. Rakyat tidak berubah nasibnya, jadi yang berubahnya elitnya gitu kan. Waktu itu saya pikir wah nggak bisa nih, teman-teman harus masuk ke kekuasaan, ya kan? Dengan cara itu perubahan bisa kita lakukan secara langsung gitu, ya kan? Jadi menurut Bung Bob bahwa kekuasaan atau yang ada sekarang ini sebenarnya banyak orang yang punya rasa nasionalisme, punya pemikiran yang bagus, tapi tidak terwadahi gitu ya. Dalam arti tidak tersalurkan dalam jajaran pemerintahan Jokowi ini. Kita memerlukan cara pandang perubahan ya. Kita bukan hanya membutuhkan cara pandang pergantian. Sekarang ini kan hanya pergantian ya. Oh, sepakat. Iya, oke. Sepakat. Dari yang sudah kebagian ke yang belum Ke yang belum kebagian. Iya. Jadi prakteknya adalah bagaimana berbagi kan. Tapi rakyatnya maju nggak? Enggak. Tapi sekarang sih Ada yang maju ada, nggak semuanya nggak maju ya kan. ya sekarang sih terjadi perkembangan infrastruktur ya. Jadi pertumbuhan kemajuan infrastruktur. Ya. Karena selalu ada program yang namanya di area-area di
yang terpencil, Timur. tertinggal kayak gitu. Ya infrastruktur kita sudah relatif merata ya. Ya karena ada programnya itu kan percepatan. Iya. Selalu dicepetin akselerasi. semuanya. Tapi kan memang apa ya, hal itu kan sebenarnya kan bagus kan. Ketika era sebelumnya itu kan sama sekali mandek, iya kan? Yang seharusnya sudah dilakukan periode-periode kemarin kan gitu. Jadi kan di masa sekarang itu kan relatif ketika ada lebih fokus ya, infrastruktur itu lebih ini karena itu juga untuk mendorong dan menjamin adanya kesamaan harga ya. Harga semen di Secara Jawa ekonomi, dengan ya. di Papua itu sama. BBM Itu karena faktor infrastruktur. Infrastruktur darat maupun udara gitu dan ya. laut. Dan laut. Gitu. Nah, kalau ini bicara soal Trisakti dan Nawacita. Minum dulu ya. Yang dituangkan oleh Bapak Jokowi dalam dokumen perencanaan menurut Mas Bob kayak gimana, Mas? Jadi gini. Secara aplikasi loh ya. Kita kan memang sekarang ini ya, apa yang dilakukan pemerintah kadang-kadang publikasinya lebih menonjol daripada prakteknya gitu ya. Jadi dunia branding ini dunia yang begitu. Jadi eranya memang begitu. Mendominasi ya. Sampai kita kadang susah membedakan mana kondisi faktual, mana yang yang branding gitu ya. Oke. Nah, Nanda Yeni Speak Up inilah yang saya harapkan, kita harapkan bisa menguak ya, realita yang sesungguhnya. Jadi kalau menggeser pemikiran gitu ya, yang konservatif ke lebih baik atau apa? Lebih kritis. Lebih jujur. Jadi kejujuran yang kemarin saya sempat ngobrol juga kan, kita kan di era ini butuh kejujuran. Nah, sekarang branding ini kan bisa dibuat. Jadinya ini bener apa enggak sih kan gitu. Ini kan bisa dijadikan sebuah komoditi politik dengan adanya branding ini. Jadi pencitraan, istilahnya kan begitu ya. Tapi Ya, pas orang kurang lebih datang begitulah. ke tempat itu ternyata belum apa-apa gitu. Kayak itu yang programnya food itu. Nah, pengejauhan tahan Pancasila sendiri kayak gimana sih? Gini, Mas, yang menyedihkan ya, saya yang sedihnya dulu, bukan yang senangnya dulu ya. yang menyedihkan ini Pancasila itu rame dibicarakan, rame di dalam ketika ada hari lahir Pancasila, tapi dia sepi di dalam perbuatan. Gitu. Oke. Perbuatannya para siapa nih? Ya, contohnya kayak gimana nih? Ya, Pancasila itu kan intinya keteladanan. Keteladanan. Ya. Jadi sekarang nggak ada yang bisa diteladan ini. Saya nggak bilang gitu. Aku nggak bilang gitu. Iya kan? Berarti kan Kita bukan bagian orang yang diteladan ini. itu kan mesti ada tokohnya dong. Nah, ya iya, yang makanya. bisa diteladani yang tadi Bung Bob bilang. Ya, yang pertama kalau bicara tokoh tentu saja pencetusnya, penggalinya ya. Tahu dong siapa kan? Iya. Ya kan? Founding fathers kita ya. Salah satu yaitu Insinyur Soekarno ya. Jadi menurut Bang Bob itu, Mas Bob itu berarti belum ada yang menggeser beliau kayak gitu, keteladanan beliau kayak gitu. Sampai Belum detik ini. ada. Jadi ketokohannya Bung Karno ini sampai saat ini belum ada penggantinya. Dalam pemikirannya, visioner dan sebagainya. Sejauh ingatan saya, sejauh pengetahuan saya kayaknya belum deh. Belum. Kita harus Nah sekarang kan kita udah punya presiden berapa kali kan, mulai dari Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati, terus SBY, habis itu Jokowi. Ketujuh nih kan Jokowi. Nah Bung Karno nih kan yang memberikan dasar-dasar ya, fondasinya gitu kan. Nah, mestinya ada satu perubahan yang sangat signifikan dalam proses pembangunan kita. Nah sekarang kan pembangunan kita jor-joran di fisik nih, ya kan, infrastruktur. Tapi di Nawacita kan disebutkan juga membangun mental kan. Nah ini gimana persoalan membangun mental nih? Ya kan gini Mas Nanda ya, saya dengar soal revolusi mental itu secara konsepsi bagus sekali, ya bagus sekali, dari mental pemalas ke orang rajin, dari mentalitas follower menjadi inisiator kan gitu ya. Jadi ini untuk menemukan teladan-teladan, oke? Tapi tunjukkan dong bahwa ini berhasil gitu loh. Jadi apa ya indikator bahwa ini sudah berjalan dengan baik gitu? Kalau dulu kan pernah saya dengar itu kan. Ya? Revolusi mental itu salah satunya ya. Salah satunya kayak di Kementerian Dalam Negeri
ya kan dia ada kurikulumnya 2 tahun kalau nggak salah 3 tahun ya Mas ya. Kurikulumnya soal revolusi mental, bicara soal etos kerja, bicara soal gotong royong, kayak gitu Mas. Terus bicara soal integritas. Nah itu dimulai dari penyelenggara pemerintahan. Nah itu saya nggak tahu. Jalan apa bunyinya enggak? sampai sekarang Nggak jalan atau enggak. Kok bisa nggak tahu kan? Ya kan hanya baru 2 tahun orang itu. istana juga. Enggak gini, media kadang juga kan memberitakan sesuatu gitu kan. Iya. Lebih suka yang kontroversi. Dan sekarang kayaknya yang negatif-negatif pasti seneng banget jadi Iya, konflik betul. apa gitu. Justru yang positif-positif jarang kita lihat. Nah, artinya kan revolusi mental kan bukan hanya di penyelenggara negara sebenarnya. Ya kan? Revolusi mental sebenarnya juga harus diberikan kepada Ya. publik. Publik, masyarakat, Nah, bentuknya rakyat. kan lain kan? Ya. Apa seperti itu, Mas Bob? Nah inilah memang Menurut Mas ada Bob gimana? state actors, ada non-state actors. Jadi yang kita bahas tadi adalah state actors ya. Bukan berarti non-state actor ini tidak punya tanggung jawab, ada ya kan. Dan kita temukan itu banyak sekali non-state actor ini. Nah masalahnya karena kekuasaannya ada di state actors. Maka non-state actor ini ketika dia sedikit berbeda, maka itu dicurigai gitu loh. Nah, kalau dia non-state actors yang berani melawan, sekarang kan langsung kena cap apa itu ya? Kalau berbeda sama pemerintah tuh, Iya. Ya, seperti apa saya. ya? Ada Jadi ada stigmatisasi ya, yang iya. kemudian menghentikan upaya kritis ya, upaya konstruktif. Padahal gitu. tujuannya baik. Iya, karena ya tadi baser-baser itu loh. Ya kan? Loyalis-loyalis yang nggak punya pemahaman tentang kebangsaan ini, konsep-konsep yang mendasar ini. Nah, Kan? itu yang menyedihkan. Jadi yang dilihat kulit-kulit omongan luar apa itu yang diributin. Tapi artinya sebenarnya penting juga membangun kecerdasan dalam membangun paradigma berpikir kritis. Iya. Kemudian bagaimana kemudian mewujudkan integritas pada diri, kan kayak gitu loh. Ya kan? Tapi itu yang kemudian belum sampai ke bawah lah, ke tingkat grassroots itu seperti apa. Di era globalisasi apalagi di era digitalisasi seperti ini loh Mas Bob gitu loh. Terutama kan bicara soal Pancasila. Kan lama di BPIP Mas. Kita juga tidak kecil tanggung jawabnya waktu itu ya. Kita juga berhadapan dengan kekuasaan yang dalam tanda kutip kekuasaan yang tidak Pancasilais ya, atau belum Pancasilais. Ada banyak sekali perda yang tidak sesuai Pancasila. Bahkan ada banyak sekali undang-undang yang justru bertentangan dengan substansi Pancasila. Jadi kita seperti kayak mau menanam pohon kelapa di padang pasir gitu loh, ya kan? Ya kan? Atau di tempat yang 4 musim ada saljunya, itu nggak akan bisa tumbuh. Iya betul. Jadi Artinya kayak gini ya, kayak model gini ya Mas ya. Penyelenggara pemerintahan baik itu ngomong pusat atau daerah saja mengejawantahkan sila 1 sampai 5 saja nggak paham. Umpamanya di sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana sebenarnya kan bicara pada kalau saya ingat itu ada eksploitasi delong parlong, kompetahar. Tetapi kan ya kan contohnya kan kerjasama antar negara ini kan harus ada hubungan yang saling menguntungkan, ya kan, simbiosis mutualisme. Tapi menurut kacamata Mas Bob gitu, hubungan kerjasama baik regional internasional kita itu kira-kira ada nggak kita itu istilahnya berlandaskan pada Pancasila terutama sila kedua kayak gitu, itu contoh sebenarnya. Gini ya. Indonesia ini kan sudah terikat di dalam sistem pasar global ya. Pasar bebas ya. Berbagai fakta-fakta mau tidak mau harus kita ikuti. Sampai kemudian kita seringkali mengorbankan kepentingan rakyat kita ya. Oke. Sehingga yang bisa mengikuti situasi ini adalah pemain-pemain besar. Oke. Pemain besar ini maksudnya apa nih? Merat apa siapa nih? Iya. Jembreng di sini. Nggak apa-apa, ngobrol aja. Di sini speak up itu kita bicara kejujuran apa adanya gitu. Dalam format akademis yang menguasai ini kan ada 1% ya. Oke.
Nah, 1% Yang menguasai ekonomi, mendominasi Mendominasi. ekonomi nasional. sekaligus menikmati kue pembangunan itu. Nah, rakyat tahu tuh kan? Saya nggak tahu. Rakyat tahu. Tahu ya? Tahu rakyat. Tapi kok diam aja? Nah, justru Ada yang nyuruh diem, ya udah hadirnya apa-apa. Bung Bob hari Gitu ini loh. ya kan dalam proses menindaklanjuti proses yang kemarin perjuangan yang belum selesai ya kan. Bung Karno kan mengatakan perjuangan kita dalam revolusi itu belum selesai. Belum selesai, apalagi dihadapkan pada apa? Pada lawan di internal kita sendiri gitu loh. Lawan. Jadi gini, Gimana? saya kira komitmen untuk memperbaiki negeri itu kita nggak berhenti ya. Kalau orang udah berkomitmen ya sebagai aktivis atau sekarang mantan aktivis, maka dia nggak boleh berhenti. Oke. Keep on fighting for social Tapi banyak juga sekarang yang bergeser mindsetnya udah kekuasaan. Loh. Karena orang politik ya Iya. dapat kedudukan Iya. bisa memperbaiki hidup. Oh iya. Iya kan? Iya. Biasa itu. Biasa. Kalau udah duduk Jadi lupa kan? lupa. Lupa yang dia perjuangkan sebelumnya. Nah. Tapi tetap bicaranya keras, ngomongnya rakyat apa, tapi Ya. aplikasinya dalam kehidupan yang dibalik itu ya lain lagi. Ya. Bargen-bargen, naruh orang di sana, naruh orang di sini kan gitu ya. kan? Ya seharusnya memang perilaku rezim yang kita kritik itu jangan diikuti lah. Ya. Tuh dengar tuh Bung Bob bilang. Ya. Ulangin. Ulangin lagi mas, ulangin lagi mas. Tegas kan? rezim yang dulu kita kritik itu jangan diikuti. Pesannya Bung Bob ya. Buat teman-teman mungkin ya. Ya, jangan menjadi penindas baru lah. Itu inget itu jangan jadi penindas baru. Bagian dari penindasan itu sendiri. Ya. Oke. Sekarang ngomongin Pak Jokowi. Ya. Iya betul ini. Iyalah. Jokowi ini. Waduh. Pak Jokowi. Saya pemilih Jokowi nih. 2014 saya milih. 2019 saya milih. Iya. Sama Ya. kita. Sama. Iya sama Tapi lah. tetap di pinggiran. Enggak apa-apa, asik. Bukan tetap di Kita pinggiran. pilihan ini. Bukan tetap di pinggiran. Ya. Memang kita memilih jalan di pinggiran. Untuk di pinggiran, tidak untuk masuk ke tengah atau yang ke dalam. Kan tetap ada. Kalau udah di tengah kan lupa kritik. Kan pembagian peran mas. Yang di dalam kritis juga masih ada. Masih banyak mas. Masih ya. Ya kan saya di dalam juga kritis mas. Nah, ini contohnya nih. Iya. Ini Tepuk tangan lah nih, sama Mbak saya. Yeni ini tokoh nih. Oke. Jangan sampai berubah. Aku akan tetap ada mas Boba. Kalau berubah gua demo lu ya. Nah, jadi balik lagi Jokowi ya. Iya. Jokowi. Oh iya mas. Udah menjadi presiden. Bisa waktu berapa? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. 2004 2 tahun setengah mas. 2 tahun setengah ya. 2000 ya oke lah. 2 tahun setengah 2005. Sekarang ini balas. kan Pak Jokowi bicaranya belakangan banyak yang katakan quote unquote ya keras ya. Iya betul. Masalah tanah. Masalah konflik tanah, masalah privat kemarin, soal apa namanya infrastruktur di di wilayah timur. Jadi poinnya sih gini Bung Bob. Yes. Apa yang dikerjakan ya selama periode Pak Jokowi 2014-19 dan beliau terpilih kembali kan sekarang waktu berjalan ini pandangannya Bung Bob gimana kepemimpinan beliau ini? Waduh. Baik positif dan sisi kekurangannya lah ya. Kita nggak bicara negatifnya tapi kelebihan dan kekurangannya. Sebagai orang yang memilih Jokowi tentu saya bilang Pak Jokowi Berhasil ya? ya pada track. Oke, berhasil dalam Ya indikatornya sederhana. Belum pernah ketahuan. korupsi. Ah, Masih tetap jujur. Ya kan dari awal sampai sekarang ya. ya saya nggak pakai bahasa jujur ya, tapi belum pernah terbukti. Oke. Oke. Itu. Nah, indikator kedua, anak saya tetap bisa sekolah. Oke. Sekolah yang berkualitas. Kemudian kalau sakit, rumah sakit. BPJS ya. BPJS. ya. Keberhasilan Pak Jokowi ya. Iya, makanya banyak yang kemarin dorong jadi bapak jaminan sosial. Oh gitu ya. Oke. Boleh tuh. Yo, tapi kan ada yang dorong gitu. Iya kan? Tapi kan banyak yang Dia bahasa ada lagi nih, selain jaminan sosial, apa? infrastruktur. Infrastruktur. Jadi bapak apa itu? Bapak pemajuan apa namanya infrastruktur. Bapak kemajuan infrastruktur. Bapak pendobrak untuk kemakmuran. Bapak pendobrak untuk kenapa? Untuk kemajuan.
Bapak Penobrak Kemajuan. Kemajuan Bapak negara mana? Bapak Pendobrak Kemajuan Indonesia. Disingkat PKI dong. Wah, Oh iya. Oh iya. Disingkat PKI. Bapak PKI-nya apa? Pendobrak K-nya Kemajuan I-nya Indonesia. PKI. Jangan sampai di president. saya sih nggak ada masalah dengan singkatan itu. Ngapain kita dijajah oleh istilah? Jadi istilah betul. Iya. Kita harus merdekakan pikiran. Memerdekakan pikiran. Kalau orang ngomong seperti, oh PKI berarti PKI maksudnya yang partai yang dilarang, itu berarti orang bodoh. Bodoh. Jangan kita ikut-ikutan bodoh. Apalagi ada yang teriak-teriak, wah dia PKI, itu orang Nggak ngerti sejarah ini. Ada artinya ketika bicara begitu, artinya ada pendistorsian sejarah. Kayaknya kita harus diluruskan, harus diluruskan. Nantilah. Gimana? Apa tadi? Ya, jadi belum dijawab kan yang kelebihan kekurangan. Iya, Jadi kelebihan dianggap kekurangan. berhasil, ya kan? Iya. Kelihatan berhasil. Nah, tapi kekurangannya ada. Ini kan masih ada sisa nih, untuk yang kekurangan ini bisa jadi kelebihan nih nantinya. Bicara kekurangan ini sebagai apa nih? Ya, dalam menjalankan program untuk memajukan kehidupan berbangsa ini dalam hal mencerdaskan, ya kan, kehidupan bangsa. Sebagai pemerhati kebijakan publik itu. Jadi sudahlah, kita sudahi pembohongan terhadap. Pembohongannya kayak gimana ini? Ya harus diluruskan juga ini. Kayak gimana? Ini siapa gitu loh. Gini, saya nggak mengatakan sekarang ada kebohongan. Tapi mari kita melihat atau memeriksa kembali janji-janji kepada rakyat. Sudahkah semua diwujudkan? Janjinya Oh gitu, janjinya Pak Jokowi. Ya, kalau gitu di listing aja. Janjinya apa, yang sudah terrealisasi apa, yang belum apa. Nanti kan masih ada sisa waktu. Masih kan? ada waktu. Masih ada. Sederhana. Ya barangkali dengan sisa waktu yang ada kan, Bung Bob bisa diajak untuk merealisasi janjinya. Lihat, kita Ini janjinya tolong direalisasin Bung Bob. Gitu kan. kalau di aspek teknokrat Mas, ya kan, kebetulan saya itu di kantor staf kepresidenan, kan sebagai pengawal janjinya presiden. Sebagai pengawal janjinya presiden itu ada Sismonef itu dari aspek teknokrat. Tapi belum bicara pada soal pondasi ideologi gitu loh. Nah, ini kan yang penting itu kan bukan hanya pada aspek teknokrat tapi pada aspek ini tadi ideologi gitu loh, ideolog. Artinya kemarin Mas Eros bikin yang namanya GBN ya. Iya. Gerakan. Ya gimana ini cerita Mas, cerita Mas. Kebinekaan Gerakan Bhinneka Nasionalis. Tipis-tipis saja. Nanti kalau ke dalamnya Mas Eros yang dipanggil. Nanti diundang dong Mas Eros ya. Boleh Iya, Mas Eros ya? tipis-tipis saja yang ini gabungan dari GBN ini. Penyakit kita sekarang memelihara perpecahan. Dan yang memelihara juga konon katanya dari deket-deketnya Mbak Eni ini kantor ini kan. Konon ya. Ada dari Gosip. Wah, di sebelah sana. gosip ini. Gosip ya? Sorry. Bahaya ini. Oke, syukur. Ini yang mana sih? Tahu saya. Nggak tahu. Ini yang mana? Yang mana? Syukurlah kalau tidak ada dari situ yang memelihara perpecahan ya. Ini harus dijelaskan betul ini, Mas. Banyak nasionalis yang tidak memahami kebinekaan. Oke. Banyak orang yang bicara kebinekaan tapi tidak nasionalis. Karena itu GBN dibutuhkan Oke. untuk mengkonkretkan itu. Oke. Misi jangka pendek apa ini? Misi jangka pendek. Masih jangka pendek aja, jangan panjang. Perjuangannya Wah, panjang perjuangan. Iya. Jangka pendeknya nggak ada. Jangka Masa pendeknya, nggak ada? jangka pendeknya kita menata organisasi ini sebaik. Oke. Kenal ya. Yang Nggak Jadi ada siapa aja boleh bergabung situ. siapa Boleh. saja yang cinta pada negeri ini. oh gitu. Termasuk saya dong mulai ya. Boleh. Ya. Aduh, makasih sih kalau Mbak Yani Iya. langsung nanti bilang sama Mas Eros. Alah. Nah,
tadi balik lagi lah kita bicara soal Jokowi, kelemahan sudah, kelebihan sudah, pelekatan tadi. Jadi apa ya? Kira-kira harapan ke depan ini 2,5 tahun ini loh, Mas. Ya keinginan itu tadi loh. Ya itu aja. Atau keinginan bukan personalnya Mas Bob lah. Keinginan dari GB. GBN ya. Ya GBN sih maunya pemerintahnya setia pada nilai-nilai keindonesiaan yang ada dalam pembukaan. Oke. Yang kedua, pemerintahnya hati-hati terhadap oligarki. Karena saya sering dapat wangsit. Gitu. Ya, oligarki ini katanya udah menjalar kemana-mana. Ini biar orang tahu ya. Apa Oligarki. sih oligarki? Ya, itu loh yang mau kutanyakan. Apa ini? Oligarki apa sih ya kan? Gitulah. Sini kan lebih nih tiap hari baca literasi kan. Ya, paling enggak kan bisa disampaikan lah ke Ya, masyarakat. oligarki adalah kekuatan yang mendompleng pada pembangunan ya. Kekuatan apa nih maksudnya? Mendompleng Tentu saja- pembangunan, kekuatan dari apa? Tentu saja dia ekonomi. Hmm. Ekonomi lalu politik. Oke. Kadang mereka menghalalkan berbicara, ya kan. Ya. Kadang mereka nabrak rambu, tapi dia juga kadang berguna apa untuk memacu ekonomi, ya, mendinamisasi pertumbuhan dan lain sebagainya. Nah ini kalau di pengamatan Mas Bob itu sudah sampai memetakan belum kira-kira siapa oligarki gitu. Oh sudah. Untuk apa kita dirikan organisasi? gitu kan? Mau disampaikan nggak? Nggak di sini kali. Nanti langsung aja ke. Jadi balik lagi Pak Jokowi Udah, ya. nanti kita sematkan ya. Speak up. Nanti kita Iya. akan minta kepada yang nonton speak up untuk memberikan komen. Ya, Juga bisa betul. memberikan ide-ide ya nama Iya. dari apa yang bagus Penokohan ya Jokowi untuk ini. Pak Apakah Jokowi. Bapak Apa tadi? pendobrak Kemajuan kemajuan Indonesia yang disingkat PKI. Boleh lah, gue yang menyingkat PKI. Ubah ini asumsi orang. Terus ya kan? ada pembangunan kemajuan Indonesia. Terus kemudian Bapak pemerataan kemakmuran infrastruktur. Bapak pemerataan kemakmuran Infrastruktur. Kalau disingkat semuanya PKI ya. Iya. Iya. Gila nih. Bener-bener Iya. kita nih. Memang Waduh. kita, Bahaya. masyarakat khususnya para pendukung Jokowi ini harus bisa memberikan legacy kepada Iya, Pak Jokowi. betul. Sisa kepemimpinan ini kita dukung terus ya. Kita kawal kan. Iya, betul. Nanti kita bisa sematkan beliau ini sebagai tokoh apa. gitu. Iya, tapi asalkan kemudian tidak dipelintir, dibuat blunder bahwa memang benar kan selama ini kan yang kemudian diisukan kan soal PKI itu, makanya kita coba untuk inilah ya, lewat itulah. Kan kita udah Iya. orang bodoh yang ngomong. Iya, lewat lah. Udah basi banget lah itu, jangan yang ini. Ya. Iya, Pak. Harapan pribadi untuk Indonesia ke depan. Ya. Ya gini ya, tentu harapan dan optimisme itu nggak boleh hilang. Ya. Kita tidak boleh kehilangan harapan. Karena itulah. Jadi harus optimis terus ya. Harus optimis. Ya, kayak Bahlil ngomong, kita harus optimis. Bahlil ngomong jangan negatif, jangan pesimis, positif terus. Saya kira itu aja. Oh, Berarti begitu sama aja. sama Bahlil. Kalau dia bagus, kenapa kita harus? Karena ada hal yang mungkin bisa diambil dari kutipan-kutipan pemikiran Soekarno. Ini kan beliau banyak membaca. Ayolah, quote-quote dari Soekarno yang paling tidak itu menjadi landasan, Gini. inspirasi, landasan dalam. Kemerdekaan itu kan baru jembatan. Iya. Oke. Dan kita belum sampai nih di negeri yang dicita-citakan. Kemerdekaan yang sesungguhnya, gitu kan. Nah. Jangan sampai jembatannya ambruk kan.
Jangan jadi nggak sampai. nyampe kan. Ya. Nah ini 2024 nih satu titik tolak nih. Jembatannya nyampe apa Khawatirnya Makanya ambrol. jangan salah pilih orang. Makanya benar. Iya. Yang gue bilang ini bukan masalah penggantian, Pergantian, tapi perubahan. perubahan. Jadi 2024 kita ingin melakukan perubahan. Melakukan perubahan. Sepakat. Dengan atau tanpa 2024. Dengan Panjang tuh ceritanya. Itu episode berikutnya. Ya, saya kira oke ya. Ya cukuplah kita kulik-kulik ini Mas Bob lah. Lumayan. Tapi jangan sampai kapok lagi Mas kalau kita undang Mas. Enggak lah. Kan gagasan-gagasan Mas Bob ini kan memang harus dibuka. Buku-buku ini belum kita buka. Oh, iya. Ini masih masih permukaan aja. Bab Ya. satu ini. Ini bab satu. Prakata. Prakata kan. Prakata. Artinya beliau berjanji untuk kemudian datang ke Nanda dan Yeni Speak Up ini artinya. Oke? Oke Mas. Oke kita tutup ya. Ya. Hari ini ya kalau kayak gitu. Jangan lama-lama kasihan Mas Bob. Bayarnya mahal nanti. Ya, thank you ya buat semua. Sampai ketemu. Saya Nanda. Saya Yeni. Dan ini Saya Bob Randilawe. Merdeka. Merdeka.